Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Barus, NIM 19101116 dari TT07D. Nah, di sini saya akan melengkapi tugas besar dari program lanjutan yaitu post-test dengan modul 2 Object Array dan Inheritance. Oke, baik, mungkin saya mulai saja mengenai modul 2 Object Array dan Inheritance. Nah, Object Array merupakan pendefinisan grup item dengan tipe yang sama. Itu konsep array itu bisa menggunakan angka sehingga dapat mempermudah mengakses item dalam jumlah yang banyak. Array pada PBO itu juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Jadi format penulisannya itu nama, kelas nama, objek, dan jumlah array. Nah, pewarisan ataupun inheritance. Inheritance adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived classes dari kelas induk atau base class. Kelas turunan mewarisi seluruh isi dari kelas induk dan dapat menambahkan kelebihan dan perbaikan dari kelas induknya, dan kelas induk sendiri itu mengalami perubahan selama proses inheritance itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh flowchart dari kelasnya itu. Nah, di atas itu ada kelas induk, ada misalnya tipe data fitur A, fitur B, dan fitur C. Nah, pada menunjukkan turunan dari, ini kelas turunannya yang di bawahnya itu, fitur D itu didefinisikan dalam kelas turunan. Nah, sedangkan fitur A, fitur B, dan fitur C itu didefinisikan dalam kelas induk, tetapi dapat diakses dari kelas turunan. Jadi melalui fitur D, kita bisa juga mengakses dari kelas fitur A, B, dan C karena kelas induk kelas turunan, karena fitur D itu kelas turunan dari kelas induknya tadi. Nah, ini kelas induk dan kelas turunannya. Formatnya seperti yang tadi, kelas, nama kelas itu sesuai apa yang kita inginkan, cuman harus mengikuti sistem dari setiap pemrograman. Nah, ini merupakan UML-nya. Misal contoh orang tua itu nama kelas induk, A-nya itu member data, misal ayah member data, dan beri itu member fungsi, melakukan sesuatu gitu. Nah, kelas turunannya itu anak, karena dari orang tua itu ada anak. Nah, member datanya B, member fungsinya terima. Nah, itu contohnya. Nah, access convention. Dalam PBO terdapat dua akses specifier line selain public, yaitu privat dan protected, yang memiliki aturan akses data yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan banyak kemungkinan kombinasi akses data antar kelas dalam pewarisan. Nah, ini juga contoh yang lebih jelasnya. Misal kelas A, dia ada kelas privat, protect, dan public. Jadi privat itu mungkin nggak bisa kita definisikan, mungkin hanya dari kelasnya tersebut. Ya, begitu juga kelas B dan kelas C. Nah, ini merupakan salah satu contoh program dari inheritance atau bisa disebut multi level. Multi level itu digunakan ketika ingin menggabungkan dua atau lebih kelas induk dengan satu atau lebih kelas turunan. Nah, mungkin kita langsung saja ke programnya agar lebih jelas. Seperti biasa, kita ketik include iostream. Nah, misal using namespace std. Nah, jadi semisal kita buat kelas itu pendefinisiannya itu orang. Nah, kelas itu misal kita buat pilihan menu yaitu mahasiswa dan pegawai. Nah, jadi kita buat kelas orang. Nah, ini merupakan yang nanti bakal menjadi definisi dari kelas turunannya. Nah, kita buat char nama. Nah, kita buat jumlah objek array-nya. Pilih bebas sih sebenarnya. Ini tidak terlalu membatasi. Saya buat 100. Lalu kita input umur. Nah, ini kita buat kelas public agar dapat didefinisikan oleh kelas turunannya. Jadi orang kita buat kelasnya dulu yaitu cout
cout nama. Nah, kita buat chain get. Nah, ini itu function chain get. Nah, jadi ini itu dia perintah agar pada saat input dapat menggunakan karakter spasi. Jadi dia agar bisa membaca karakter spasi. Nah, kita masukkan chain line nama. Nah, ini merupakan perintah agar pada saat input sahabat input dapat menggunakan karakter spasi. Nah, kita cout umur. Nah, chain umur. Nah, kita masuk ke member fungsinya. Jadi member fungsi itu void display. Itu merupakan member fungsi. Nah, member fungsi kita buat kelasnya itu cout nama NDL. Mungkin langsung dipindahin saja keluarnya biar cepat ya. Ini sini umur. Nah, kita masuk ke kelas pendidikan. Karena nanti kita akan memilih tipe itu nginput apa, pilihan dari pegawai atau mahasiswa. Nanti mahasiswa itu, nah jadi kita buat dulu definisi kelas turunannya. Nah, kita masuk char SMA dan jumlah array. Float nilai 1. Nah, jadi kita buat lagi public seperti biasa, public agar kelas di bawahnya bisa membaca. Pendidikan chain ignore, ini sama seperti yang tadi ya, agar dapat mengakses input mendapatkan karakter spasi. Nama SMA. Deadline SMA 100. Nah, ini sama karakter seperti yang tadi ya. Dia agar menampilkan spasi. Oke, kita lanjut. Ini chain1. Nah, ini merupakan kelas turunan dari turunan kelas orang. Kita buat member fungsinya lagi sama seperti kita buat member fungsinya lagi, void display
cout SMA D SMA ya, kita kupas saja biar cepat. Sini input nilai 1. Nah, kita masuk ke kelas mahasiswa, yaitu public dari orang dan public dari pendidikan juga. Nah, kita buat char kampus dari yang kita tempati. Kita float IP nilai IPK gitu. Kita public mahasiswa nah kita cout nama kampus. Join get ini sama fungsinya seperti tadi agar menampilkan karakter spasi. Join get line. Nah, mungkin karena waktunya tidak cukup, mungkin kita langsung ambil programnya tadi aja ya. Waktunya juga tidak cukup karena diberi hanya waktu 15. Nah, mungkin ini untuk program lebih jelasnya. Tadi kita sampai di nilai di IPK. Nah, ini IPK. Nah, baru kita akan tadi masih kelas mahasiswa. Baru kita masuk kelas pegawai dari turunan public orang. Kita input nilai NIP-nya sama jabatannya. Nah, pegawai, kelas kita turunkan pegawai. Nah, kita masukkan lagi member fungsi seperti yang tadi. Nah, kita masukkan. Nah, ini merupakan tampilan dari outputnya nanti, yaitu masukkan data. Nah, kita pilih kita itu mahasiswa, pegawai, atau masukkan operasi Anda, isi data berikut. Nah, sini merupakan pendefinian dari objek array-nya, karena nanti M1 itu yang akan memunculkan di M1 display nanti. Nah, begitu juga pegawai. Ini merupakan pendefiniannya seperti ini. Ini sudah kita compile and run. Nah, ada muncul. Nah, jadi kita pilih. Nah, misal kita pilih mahasiswa. Nah, kita masukkan nama Reja. Umur 20 tahun. Nama SMA Semantipa. Nilai 1-nya itu kita buat 7,6. Nama kampus ITTP, IPK 3,4. Nah, jadi dia tampilan datanya itu gini ya. Nah, nama Reja, umur 20, SMA Semantipa, UAN itu nama kampus TP, IPK 3,4. Nah, begitu juga nanti untuk pegawai. Nah, jadi dia sama. Demikian presentasi dari saya. Adapun quotes yang bisa saya berikan, tugas kita itu bukan untuk berhasil, tetapi tugas kita itu untuk mencoba. Dengan mencoba, kita akan mendapatkan kesempatan dalam berhasil. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.